Wifi ku mau rak dipateni sik ya. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Good News Family, di mana saja Anda berada. Balik lagi. Kali ini di jam 9, seperti janji saya tadi, ada Saber Hamenja. Ya, sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family. Nah, kalau yang pagi ini mungkin baru gabung barengan kita. Nah, apa sih Ningrum gitu ya? Saber Hamenja itu adalah gimana kita menjawab pertanyaan Anda. Tapi tadi seperti sebelum Sabar Hamenja nih Rum sudah sampaikan gitu ya. Kalau nanya jangan saya harus bagaimana titik gitu kan. Nah ini kita jawabnya gimana ya? Kalau menggunakan pertanyaan menggunakan WhatsApp atau pesan teks itu komplit langsung gitu ya. Saya harus bagaimana? Saya punya persoalan bla 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 bla, baru kita bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaannya cuma saya harus bagaimana, titik, ya tetap bernafas, tetap bersukacita gitu aja sih. Jawabannya akan selalu jadi seperti itu ya. Jadi buat ada yang mau tanya lengkap ya pertanyaannya. Oke, saya sapa terlebih dahulu nih teman ngobrol saya yang kita akan jawab-jawab pertanyaan dari pendengar dari Good News Family pagi hari ini. Ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ningrum. Pagi. Yeay. Yes. Ibu di Semarang. Iya Ningrum. Nah, belum belum berkeliling, Allah. Segala sesuatu ada waktunya Ningrum. Ada waktunya saya pergi. Ada waktunya saya diem di rumah. Tapi memang kalau memang harus sedang di rumah saja gitu ya, ya sudah dinikmatin ya Bu, disyukuri gitu Oh kan. iyalah. Ya Saya kan? tipe orang yang suka mensyukuri segala sesuatu. Kita memang Karena eh, nikmat sekali. Ketika mm, kita bisa bersyukur itu nikmat sekali dan yes, kekuatannya luar biasa. ya betul Karena betul. dulu udah suka, zaman dulu kecil sudah suka ngomel terus Ningrum. Mm-mm, Ternyata nggak solusi gitu loh. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya itu belajar nurut yang ngucap syukur. Wah ternyata luar biasa. Ngucap syukur itu memang luar biasa. ya. eh Mengucap syukur. Bu, ini pertanyaan Ningrum sih. Mengucap syukur dengan eh merasa cukup itu ada korelasi, ada hubungannya nggak sih? Sangat Mm, ada. mm, Iya, sangat. Kalau kita ini percaya bahwa Tuhan itu hidup, kalau dia bisa pelihara burung di udara, bunga bakung di padang dia hiasi, iya. mm, Gimana sih dia nggak pelihara hidup kita, nggak dandani hidup kita, gitu kan? Jadi ya. ngadepin kebutuhan apapun, udah kita hanya bisa ngucap syukur loh. Aku masih pakai baju ini, aku nggak telanjang, Mm, aku mm, bersyukur loh. Itu tuh bersyukur. Nggak mm, perlu pakai baju yang mewah, yang gimana. Bersyukur, benar-benar bersyukur. Luar biasa itu. mm, 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 Ada korelasinya, benar. ya, Dengan rasa cukup, sudah merasa cukup, ini sudah cukup. Gitu loh. ya. Merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Karena kadang-kadang orang yang mm, kalau dibilang nggak pernah merasa cukup, dia nggak akan tahu rasanya mengucap syukur gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dia akan kerasa kurang aja terus, kurang aja terus, kurang aja. Karena pada dasarnya ya itu tadi manusia itu kalau memang diturutin ya nggak akan pernah merasa cukup gitu loh. Betul. Capai satu Mata itu titik. nggak pernah cukup. Ya kan Ya, yang seperti Amsal bilang. betul betul betul. Mata itu nggak pernah bisa ngucap syukur. Demikian nggak pernah merasa cukup. Api itu juga nggak akan pernah merasa Nggak akan cukup. cukup. Iya. Mana aja yang bisa dibakari sabar sama dia, Iya. dihabisin aja. Nggak pernah Iya. bilang cukup. Mm, mm.
Nah, itu dia. Iya, Jadi kita belajar untuk mengucap syukur itu awalnya gitu tadi gitu ya, merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan buat gitu kan, sudah iya, Tuhan beri. Terus kita bisa mengucap syukur, terima kasih buat ini gitu kan. Nah, merasa iya. cukup ini juga penting untuk diajarkan sama sama anak kita gitu kan. Betul, betul. Kan ini kalau nggak diajarin susah, Iya, ya kan Bu? iya. Ngajarin ngucap. Sangat betul itu. Dan kembali-kembali akhirnya yang salah itu dari diri kita orang tua. Iya, iya betul, betul. Ya kan? Ya, Kenapa anak kita jadi kayak begitu? Karena kita yang sudah memulainya. nggak ngajar. Memulai dari dia bayi, Mm-mm. menyiapkan pakaiannya, merawatnya seperti itu. Iya, betul. Sehingga mereka tuh nggak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan. Tapi Nah, kalau anak zaman dulu kan dijuar-jarno wis oh. Wis, tapi ya hidup tuh di mana? Dan luar biasa. betul, betul. Em, ya kita sebagai orang tua ini memang butuh tadi ya, bisa melepas itu tuh juga suatu proses pembelajaran juga sih. Oke, ini ada yang kirimkan pertanyaan. Yang mau kirimkan pertanyaan silakan ya, ditunggu pertanyaannya. Hmm. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi. Minta tolong dijelaskan dari Mazmur 18 sebentar ya. Ambil Ningrum. Mazmur 18. Hmm. Mazmur 18 ayat 18 sampai 20. 18 ayat 18 sampai 20. Di sini dikatakan, ia melepaskan aku dari musuh. Judul perikopnya ya. Judul perikopnya itu nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud ini Hmm. dikatakan gini, ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ini yang mau dijelaskan seperti apa ya? Menurut saya sih ini memang ucapan syukurnya Daud. Jelas banget. Iya, betul. Ya, Ucapan syukurnya Daud tentang pertolongannya Tuhan. Di situ dikatakan kan, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan ya, menjadi sandaran bagiku. Ini kan pertolongannya Tuhan, Daud mengalami gitu ya. Daud mengalami di dalam ya. perjalanannya, bagaimana dia mengalami tangannya Tuhan menolong dia gitu. Makanya Yes. judul perikopnya itu nyanyian syukur Daud. Ya. Nah, ini kan kayak nyanyian syukur Daud itu banyak seperti dia menyaksikan gitu ya, dia kesaksian tentang gimana Tuhan tolong dia. Itu di awal di ayat 1 dikatakan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul gitu. Jadi Daud menulis ini tuh untuk menyampaikan tadi kesaksian bagaimana Tuhan tolong dia gitu. Mungkin bisa dijelaskan yang mau diterangkan, dijelaskan di bagian mananya ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Yap, yang mau tanya ya boleh silakan. Atau mau telepon juga boleh deh di 081 225 225 949 itu pakai WhatsApp atau di 024 8455949. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, Baik. apa yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru di dalam Efesus 4 ayat 24? Efesus 4. Efesus 4 ayat 24 di situ judul perikopnya memang manusia baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu perikop ayatnya, Bu.
Iya. Mm-mm. Jadi setelah kita ikut Yesus itu, kita punya perbuatan yang baru. Seperti yang Kristus Yesus ajarkan buat kita. Sehingga dalam hidup kita itu, yang muncul itu Kristusnya. Misalnya Kristusnya Ningrum, Kristusnya Elizabeth gitu loh. Jadi mereka ngelihat di dalam hidupnya Ningrum, Elizabeth yang dulu, tapi ada perbuatan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Contoh yang gampang-gampang sehari kita lakukan. Yang biasanya suka marah-marah, sekarang nggak suka marah-marah. Yang dulu pendendam, nggak bisa ngampuni, sekarang bisa mengampuni. Kalau dulu mukanya cembetut, sedih, sekarang bisa bersuka cita dan bergembira. Semua pokoknya jadi baru. Jadi baru itu dulu nggak ada dalam diri kita. Ya, kalau di apa ya, dipulihkan atau apa ya, gini, kalau misalnya dipulihkan itu kursi itu rusak, dibetulin dan hasilnya jauh lebih bagus. Dari kursi yang lama. Hasilnya jauh lebih bagus dari sebelum dibetulin gitu. Jadi materinya sudah ada, materialnya tuh sudah ada, cuman diperbarui, dipulihkan, diperbarui atau dimodifikasi baru gitu. Tapi kalau dibilang baru itu ya dulu tidak ada dalam diri kita. Karena kan memang dari sejak dalam, Daud bilang, aku dikandung dalam kesalahan, dilahirkan kan apa ya, dikandung dalam dosa dan dilahirkan dalam kesalahan atau apa gitu ya, bolak-baliknya begitu. Nah, memang dari awal manusia lahir itu karena sudah bawa dosa asal, maka semua yang ditanamkan dari manusia lama itu, yang di program iblis itu ada dalam diri manusia. Tapi setelah kita lahir baru itu, terima Yesus, kita dijadikan ciptaan baru. Nah, jadi ciptaan baru itu punya perbuatan yang baru, punya perilaku yang baru, punya tutur kata yang baru, punya cara berpikir yang baru. Nah, itu di situ. Jadi hatinya yang dibarui, sehingga kita punya cara berpikir yang baru, kita punya perkataan yang baru, dan kita punya perbuatan baru. Yaitu apa? Seperti yang ditulis Alkitab. Kitab suci kita. Semua yang diajarkan itu ada dalam diri kita. Ya, jelas ya? Oke, Tuhan berkati. Jadi mengenakan manusia baru gitu ya, mengenakan manusia baru, semua yang baru yang dulu nggak ada di dalam diri kita itu muncul keluar di dalam hidup kita. Tapi ini by proses kan Bu, nggak yang langsung celing jadi gitu. Gini, rohnya yang sempurna dan baru itu sudah lengkap. Cuman dari roh itu kan harus nampak ke jiwa dan harus muncul ke tubuh gitu loh. Nah, itu prosesnya di situ. Rohnya yang memberi keinginan itu. Yes. Rohnya yang mengerjakan di dalam itu ngasih kemauan dan kerelaan untuk mengerjakan itu semua. Maka mulai bergeraklah ini untuk mempengaruhi jiwa. Cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara kita nah itu diproses di jiwa. Ya. Nah, biar itu terus disupport, istilahnya terus didorong, ya jiwanya harus ini kan dikasih makan gitu, firman Tuhan gitu. Nah, Iya.
kalau kadang kita merasa seperti gini, kok nggak bisa gitu? Bisa nggak ya? Ada pertanyaan seperti itu gimana, Bu? Iya, pertanyaan apa? Mana bisa? Apa kok Hmm. bisa gitu? Bisa nggak ya? Loh, Gitu. bisa. Itu kan yang bilang bisa nggak ya? Mm, Itu kan jiwa kita. Hmm. Jiwa kita sudah terkurung dengan kata mana mungkin, gimana Mm, caranya, mm. apa iya, apa bisa. Nah, Ya, ya, kita ya. harus bawa jiwa kita keluar. Kemarin anak-anak saya lagi ikut bootcamp gitu ya. Hmm. Dan guru-guru di sekolah itu lagi buat acara. Yang Hmm. mereka dibangunin dari 2:30 pagi, Mm, dibangunin mm, dan itu selesai 30 jam. mm. Jadi itu mereka selesainya jam 10 pagi. Itu nggak tidur, nggak berhenti. Sehingga mereka semua bilang gini, oh ternyata kok aku bisa ya. Hmm. Loh ternyata dulu aku menganggap, aduh dulu kalau dapat pekerjaan, aduh Hmm. nih ngelembur sampai jam segini, bisa nggak ya? Aku Hmm. kuat nggak ya? Aku mampu nggak ya? Misalnya gitu kan. Hmm. Tapi ternyata di acara itu setelah selesai mereka tuh baru sadar. Loh, ternyata aku sudah tidak tidur selama 30 jam loh. Ternyata aku nih dari 2:30 pagi ini mainan, masak mainan, acara terus itu ternyata selesai jam 10 pagi loh. Hmm. Ya. Itu keren banget. Jadi kadang-kadang kita perlu, Hmm. kadang-kadang ada satu masalah yang Hmm. diizinkan Tuhan terjadi karena kesibukan itu Hmm. sampai kita itu lupa makan, lupa tidur, lupa semuanya. Hmm. Dan ketika sadar, wah ternyata aku sudah melakukan 36 jam. Itu saya pernah lakukan itu. Hmm. Ya. Hmm. Jadi itu dan semua itu hanya membuktikan ternyata oh kalau mau itu bisa ternyata. Ya. 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 Itu tadi ya jiwanya yang terbiasa dengan em, hal-hal yang belum kita lakukan. Jadi kadang-kadang orang gini belum juga dicoba, belum juga melangkah, sudah bilang bisa nggak ya? Udah bilang gitu dulu ya, Bu. Iya. Iya. Mana bisa aku? Hmm. Mana mana aku kuat? Misalnya gitu ya. Ya. Nih misalnya ada anak yang itu di permainan gitu ya. Hmm. Dia disuruh setiap kali suruh push up. Dia nggak mikir biasanya push up 5 kali 10 kali aja udah gitu kan. Ternyata dia bisa push up 1000 kali. Wih, keren, 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 keren. Hah? Yep. Sit up kan? Bukan push up, sorry sit up. Tapi pulang-pulang perutnya jadi hilang. Jadi ke pinggangnya kok keluar, perutnya kok kecil. Iya, iya, iya. Ya, tadi yang membatasi sebetulnya diri kita sendiri gitu ya. Demikian juga Pikiran kita perubahan sendiri. pikiran kita sendiri. Yes. Perubahan eh, perubahan yang Tuhan kehendaki kita yang membatasi sebetulnya. Padahal benihnya sudah ditanam. Hmm, Yes. Harusnya bisa gitu. Oke. Saya tuh Mm-mm. lihat gini, keren. Ada satu kemarin anak muda yang Mm-mm. bantu saya di SMK. Ketika ditanya sama rombongan dari Jakarta, dia Mm-mm. bilang gini, selama kamu bantu di SMK, Mm-mm. apa yang kamu korbankan? Kamu tuh apa yang kamu korbankan? Mm-mm. Mereka bilang nggak ada, gitu kan? Mereka semua bingung, kok nggak ada? Waktu, gitu kan? Mm-mm. Satu anak jawab gini, waktu, enggak, saya nggak merasa mengorbankan waktu, karena waktu itu kan yang ngatur saya. Mm-mm. Saya mau kok, saya Mm-mm. mau kok, Mm-mm. saya seneng kok. Ya jadi saya nggak merasa korban waktu. Wih, itu jawaban keren banget. Terus yang satu lagi, kamu korban ini? Enggak, aku nggak korban.
justru aku dapat kesempatan banyak. Aku bisa melihat Tuhan di SMK ini. Kami ini bisa dapat kesempatan untuk banyak belajar. Oh, jawabannya tuh anak-anak muda ini keren-keren. Ternyata bener loh, kalau semua dilakukan dengan hati itu ya nggak ada kata pengorbanan loh. Perasaannya korban perasaan kali ketika bantu. Dia bilang gini, ya sih, ketika ditanya kan, kamu dapat apa? Bantu SMK dapat apa-apa? Ada satu anak muda jawab gini, dapat omelannya Tante Elis. Kalau kerjaan nggak selesai, omeli Tante Elis. Itu padahal anak-anak orang mampu ya. Terus dia bilang gini, nah itu kan korban. Itu kan berarti korban perasaan. Dia bilang, enggak. Aku tidak menganggap itu suatu pengorbanan. Tapi itu suatu kesempatan untuk aku dapat didikan. Supaya aku dapat pengalaman. Oh begini, gitu loh. Saya ngeliatin, oh ternyata memang kuncinya itu di hati ya. Ketika hati itu mau rela ya. Ngadepin itu proses semua diomelin pun dia nggak merasa korban perasaan. Dia ngadepin masalah apapun dia menganggap enggak, ini justru kesempatan aku belajar. Mereka bisa berpikir positif seperti itu loh Ningrum. Oh Ya, itu sendiri jawaban mereka tuh jadi berkat sendiri buat saya loh itu. iya. Karena tadi mereka sudah tahu gitu ya bahwa itu sesuatu hal yang baik gitu ya, yang baik yang harus mereka lakukan. Walaupun mungkin rasanya pada saat melakukannya berat dan lain sebagainya. Oke, ini ada yang sudah kirimkan WhatsApp. Semoga tadi jelas ya pertanyaannya mengenakan manusia baru. Ini karena seringkali orang bertanya-tanya tentang mengenakan manusia baru gitu ya. Shalom Ibu, begini ceritanya. Shalom. Oke, begini ceritanya. Ya, siap. Saya itu kadang kok aneh ya. Kadang ada pikiran yang mengatakan kalau kamu itu nggak mampu. Terus bilang, apa artinya kamu? Lebih baik kamu mati aja. Ntar semua beres. Bagaimana ya Bu mengatasi itu? Terima kasih banyak Bu. Bagaimana mengatasi itu? Apa yang Anda tanyakan itu yang dulu saya alami. Hmm, Saya dulu dikatakan, buat apa kamu hidup? Gak ada orang suka sama kamu. Mati aja kamu. Hidupmu gak berguna kok. hmm, Nah, perkataan itu tiap hari keluar di otak saya, di pikiran saya, di telinga saya. hmm, Tapi yang saya lakukan setelah saya terima Yesus, dulu sebelum terima Yesus ya berusaha mencoba berkali-kali untuk bunuh diri. Pengen bunuh diri karena katanya mati selesai. Ya, ternyata enggak loh, mati itu bukan selesai loh. Justru awal ya, dari persoalan yang kekal, yang baru dan kekal itu nggak bisa diubah lagi. Tapi bagaimana caranya? Saya setelah tahu firman, saya keluarkan firman itu dari mulut saya. Saya berkata, tidak, saya tidak akan mati, tapi saya akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Yang telah memanggil saya keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Saya bilang, kalau dia bilang, ya hidupmu gak berguna. Hidupmu gak ada artinya. Gak ada orang sayang sama kamu. Saya bilang begini, gak ada orang sayang sama saya, gak apa-apa, yang penting saya mau sayang sama semua orang. Hidupku ini berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangannya. Dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Jadi aku gak perlu lagi minta orang mengasihi aku. Udah cukup kok Tuhan Yesus mengasihi aku. Saya akan mengatakan itu. Dan setelah saya ngomong gitu, saya akan bilang begini. Dengar iblis, sekarang aku perintahkan kamu pergi tinggalkan aku. Nah, gituin. Nanti kan terlepas. ya, Ya, kalau saya diajak ngomeli atau bersungut atau ngeluh, saya bilang gini, enggak iblis, aku nggak akan ngeluh, aku akan tetap bersyukur.
Ya. Karena yang buta kan cuma mataku, tapi tanganku dan kakiku tuh masih bisa bergerak. Aku nggak akan ngomel. Yang buta cuma mataku, tapi lidahku nggak keluh. Mulutku masih bisa bicara. Aku nggak akan ngeluh. Aku akan tetap bersyukur. Mataku buta, tapi telingaku nggak tuli. Rambut di kepalaku juga tumbuh dengan subur. Nah, saya melihat sisi kebaikan yang lain yang saya bisa pakai untuk mengucap syukur dan membungkam mulut iblis untuk tidak mengajak kita berlarut-larut dalam tenggelam mengasihi diri kita sendiri. Ya, Ya. Ya. apa yang Anda percaya, perkatakan dengan mulut berkali-kali. Itu membuat hati Anda sendiri teguh dan kuat. Ya. Oke, Tuhan Ya. berkati. Pengakuan gitu ya, kita mengakui bahwa kita tuh diciptakan untuk satu tujuan yang Tuhan buat di dalam diri kita. Ya, Itu terus diakui gitu, terus diakui, diperkatakan bahwa Tuhan menciptakan aku untuk satu tujuan. Nah, yes, jadi karena intimidasinya kan kamu tuh nggak mampu, perkatakan aja iya. aku bisa, bukan karena aku tapi karena Kemampuanku, ya ya, dikatakan, kemampuanku adalah pekerjaan roh Allah. yes, Memang aku nggak mampu, tapi Dia yang ada di dalam diriku yang yang membuat aku cakap menanggung segala perkara. ya, Yesus yang ada di dalam diriku yang memberi kemampuan untuk aku menanggung segala perkara. Nah, itu. ya. Maka kalau di dalam perlengkapan senjata Allah itu adalah perisai iman dan pedang roh. Karena kalau ini timbul di dalam pikiran kita, yang bisa melawan itu cuman kita. Ya Bu ya. Betul. Yes. Mau kita minta didoain, ya didoain, tapi yang bisa melawan itu kita, perkataan kita. Dan ketika kita memperkatakan itu, iman kita tuh timbul gitu loh, iman kita tumbuh gitu kan. Nah, ini yang harus harus dilakukan ya, ya Anda yang harus memperkatakan itu terus-menerus. Ya, ketika pikiran itu timbul, perkatakan lagi. Ketika pikiran itu timbul, perkatakan lagi. Terus di dalam. Dan lama-kelamaan itu iman itu akan timbul, tumbuh. Tuh. Karena kalau ngomong itu jelas-jelas penipuan gitu ya, mati semua beres. Enggak, enggak beres. Iya. Dia sedang berusaha menipu gitu kan. Oke, yang mau kirimkan pertanyaan boleh ya, silakan. Masih di Saberha Menjanya kita sampai jam 10:30 nanti. Jadi buat yang mau nanya silahkan. Oke, ini ada pertanyaan eh lagi. Selamat pagi Bu, Shalom. Apakah Kalau rendah diri itu termasuk kelainan mental? Apakah bisa diatasi? Bagaimana caranya? itu gambar dirimu rusak. Hmm. Rendah diri itu minder, itu gambar dirimu rusak. Bisa dipulihkan dengan apa? Percayai firman, perkatakan firman, renungkan firman. Terus Ya, itu aja. Baca firman, renungkan, perkata. perkatakan. Itu akan memulihkan gambar diri yang rusak. Saya dulu begitu, Bu. Mm-mm. Saya minder. Ya. Semua saya katakan minder, rendah diri. Saya Mm. bahkan dulu kalau dibilang orang gini, kamu cantik ya, Kenoni Hongkong, misalnya gitu. Saya akan pentelengin orang itu dan saya bilang, Tante menghina saya ya, gitu loh. Orang jelek dibilang cantik, menghina saya ya. Loh, saya bisa marah kayak gitu loh. Kenapa? Karena gambar diri saya rusak. Hmm. Karena dari kecil dulu orang tuaku bilang kakakku cantik, tapi
Mereka bilang aku ini anak paling jelek, paling bodoh. Jadi saya tuh jadi kayak orang minder, nggak pernah percaya. Sampai satu kali suami saya yang bilang, kamu itu cantik sayang, gitu. Bahkan sekarang itu kamu yang paling cantik. Nah, ketika suamiku yang ngomong, saya mulai percaya. Tapi itu saya sudah memulihkan gambar diri saya dulu loh. Saya sudah memperkatakan kalau di kaca, enggak Tuhan, aku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu dan kau mengasihi aku. Tuhan menciptakan aku segambar dan serupa dengan gambarmu sendiri. Jadi Tuhan berkati aku. Ya udah ngomong sendiri aja di kaca gitu, tapi enggak gila loh ya. Ini lagi menciptakan, memperkatakan, Ya, membuat semua jadi baik. ya. Membangun lagi gambar diri yang rusak gitu ya, dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita berharga di matanya, kita diciptakan seturut dengan gambarannya Tuhan gitu ya. Jadi ya apa yang membuat kita menjadi minder atau rendah diri? Bisa kok, bisa diatasi. Tapi yang bisa mengatasi siapa ya kita sendiri itu tadi itu ya, balik lagi kita aja mengakui lagi, bikin pengakuan lagi terus menerus seperti itu. Nah, kuncinya balik lagi ke diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita minder itu eh, penyebabnya itu pasti ada. Gitu ya, rendah diri itu penyebabnya basicnya pasti ada. Nah, kalau ada basicnya apa gitu kita sudah tahu, terus ya itu kita mulai perkatakan kebenaran firman Tuhan. Tadi kalau Bu Eli sampaikan karena merasa jelek gitu ya, misalnya merasa nggak cantik gitu. Tapi buat beberapa orang mungkin berbeda, merasa misalnya kok aku kekurangan katakan gitu ya, atau hal yang lain gitu. Nah, ini juga dasarnya itu harus dibenerin dulu juga gitu, dalam artian kita perkatakan itu. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan dengan limpah. Aku berkati Tuhan gitu, dan ya terus perkatakan kebenaran firman Tuhan lah intinya. Makanya dari awal gitu kita kalau ngomongin sabar Hamenja pasti ingatnya slogannya gitu. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Iya, Terus itu aja ulang-ulang. Karena memang sumbernya iya. baliknya ke situ lagi. Mm-mm. Iya, yang bisa melepaskan kita dari bingkai iblis atau belenggu iblis atau rantai iblis itu cuman firman. Hmm. Nggak Nah, percaya nih. Ada yang mm-mm. bilang, pendengar lagi bilang gini nih. Masa sih cuman firman gitu. Buktiin dulu. Mm-mm. Ya, buktiin dulu. Anda akan melihat betapa ajaibnya firman itu. Firman itu punya kekuatan menciptakan yang tidak ada jadi ada loh. Ya, Firman itu mengandung daya cipta yang dahsyat loh. Betul. Kenapa? Karena firman itu roh dan hidup. mm. Ya. Ayo praktek, praktek. Nanti Anda Jangan akan terkagum-kagum dengan Tuhan. jangan jangan ngomong mosok sebelum buktikan gitu ya. Yes. Jangan jangan ngomong nggak iyo gitu kalau orang Jawa bilang sebelum Anda praktek dan membuktikan. Kalau kita nggak praktek, kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan gimana ya Bu Elis ya. Betul. Kan sama kayak orang yang orang cerita, ini loh punya ini makanannya enak bikinannya si A gitu. Kan itu kata dia gitu, kita belum nyicipin nih. Nah, artinya kalau Ya. cerita tentang begini gitu ya, Anda kok aku pengen ya lakukan, langkah-langkahnya ya lakukan gitu kan. Kalau semacam kayak roti tadi ya beli terus makan gitu kan, bisa bisa ngerasain gitu. Nah, begitu juga kita gitu kan. Pengen rasanya pengen seperti itu gimana? Ya lakukan. Bagian kita melakukan biar kita bisa ngicipi gitu. Bisa mengalami baca.
renungkan, perkatakan, dan lakukan. Nah, ini memang, cuman memang hal itu butuh ketekunan. Betul. Nggak bisa dalam sehari loh. Nah, Nggak bisa dalam seminggu, sebulan loh. yes, betul. Itu tumbuhnya itu sekian lama gitu ya, nggak lama-lama banget juga gitu, tapi memang memang, butuh waktu dan itu terus 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 dilakukan. Jangan pernah bosen. Kalau bosen, ya ya. Karena, kecenderungan manusia itu kayak yang, bosen gitu ya, kayak, "Aduh lah, enggak ah, udah males ah," gitu. Nah, seringkali ya itu, nggak ada ketekunan di dalam diri kita. Shalom, selamat pagi, Bu. Mau Ya, tanya, makasih. gimana Boleh. ya, saya bingung karena sekarang saya mengalami keadaan ekonomi yang menurun. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah ini ada pengaruh dari saudara saya yang ikut-ikutan temennya ke ajaran yang menyembah patung? Terima kasih. Lo itu kan saudara. Kan Nggak bukan ada. dirinya. Bukan suami. Saudara kan? Oh, saudara. Ya nggak ada pengaruhnya. Kecuali ekonomi Anda ikut ke saudara. Atau usaha-usaha di tempat saudara atau Usahanya bersama-sama saudara apa sendiri. hmm, Kalau apa usahanya bersama dengan saudara, bisa pengaruh. hmm. Tapi Tapi kalau kalau hanya tidak bersama dengan saudara, enggak. ya, Nggak ada pengaruhnya. nggak ada pengaruhnya. Kecuali Anda jengkel. Nyimpen jengkel, mangkel. Marah sama saudaramu itu. Ya. Kalau masih nyimpen itu ya harus diberesin dulu. Iya. Oh, oke. Ini ada tambahan informasinya. Maksudnya saudara itu kakak saya. Dan rasanya saya merasa ada perubahan setelah dia ikut-ikutan ajaran itu. Itu tujuan itu mau apa? Mindset. Oke. Sebentar ya Gus Shelly ya. Kita sambil menunggu. Sebentar. Yang mau tanya lagi boleh. Ini sambil dijawab ya. Ini dia tuh merasakan ada perubahan di secara ekonomi itu setelah kakaknya, Bu. Kakaknya itu ikut-ikutan ajaran itu. Nah ya, cuman maksudku kakaknya, apakah dia kerja sama kakaknya? Usahanya itu ya. Iya, entah dia kerja sama kakaknya, bantu kakaknya, tapi terus tiba-tiba kakaknya yang begitu bisa. Hmm, Tapi kalau dia nggak kerja sama kakaknya, pekerjaannya terpisah, hmm. yang terus nggak ada kaitannya, ya nggak ada hubungannya ya. Ya, harusnya sih nggak ada hubungannya. Kecuali dia dijadikan tumbal. Misalnya, oh yang dikorbankan ini anak cucu keturunannya. Hmm, Itu bisa. hmm, 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 Orang hmm. yang punya otoritas loh ya. Kalau Hmm. dia hanya sebagai anggota apa Saudara. hanya sebagai kendaraan begitu, enggak Ya. lah. Oh, Yang ini penting ah, ini ada aja tambahan. Enggak, tapi setiap kali ketemu sama kakak saya, selalu ada rasa marah di dalam hati kakak saya. nah oh, ada rasa marah dalam hatimu terhadap kakakmu. Ya. Itu maksudnya. Mm-mm, Oh mm-mm. ya itu. Ini bisa hatimu jadi nggak beres Hmm. keluar dari kebenaran. Karena amarah. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 20.
Nyimpen kemarahan itu Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. nah, padahal berkat itu ada di atas kepala. Amsal 10 ayat 6a. Amsal 10. Amsal 10 ayat 6a, berkat ada di atas kepala orang benar. Stop. Nah, kalau selama kita hidup benar, ya berkat itu ada di atas kepala kita. Ya. Tapi ketika Anda marah, Anda tidak mengerjakan kebenaran. Berarti Anda keluar dari kebenaran. Ya kalau keluar dari kebenaran ya berkatnya tetap di atas kebenaran. Makanya jangan keluar dari kebenaran. Ampuni kakakmu. Berkati. Nggak usah marah sama dia. Dinasehati, dikasih tahu, dengar syukur. Nggak dengar, ya udah, lepas tangan. Ngapain kita jengkel-jengkel, marah, benci. Saya kalau tahu ada saudara yang salah, saya tegur dia, saya peringatin dia. Tapi kalau dia bandel, dia nggak mau dengar saya cuci tangan, saya lepasin tangan, saya lepas tanggung jawab, saya bilang oke, yang penting aku udah tegur kamu, tapi kalau kamu masih mau begini, ya sudah, aku nggak ikut-ikut. Ya kalau ada apa-apa sama kamu, dosamu yang tertanggung atas dirimu sendiri. Aku nggak, bagianku udah selesai. Kepaskan debu kaki kita. Berarti apa? Lepasin tanggung jawab kita. Udah, jangan marah. Kita doain aja dari jauh. Tuhan akan kerja. Nggak harus lewat kita dia bertobat. Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, oke. Ya. Kemarahan itu tidak akan membawa kita kemana-mana gitu kan. Dan yang bisa itu ya, yang bisa ampuni aja, ngampunin, lepas tangan. Ya, Ini, lalu begini Bu, gimana ya saya bisa tahu kalau saya imannya menurun? Soalnya setiap saya marah jadi sakit, pusing, dan nah, hipertensi. Nah, tuh malah jadi hipertensi. iya. Ya itu pasti. Ya, Betul. Karena sudah dikatakan tadi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di ya. hadapan Allah. Jadi otomatis imanmu itu sudah merosot. Mm-mm. Tapi kalau iman Anda baik, ya naik, Anda akan senyum, ampuni, dan berkati kakak. Ya, ya. Lakukan bagian Anda. Dan nanti Anda akan melihat bagaimana damai sejahtera dan sukacitamu terjaga dalam anugerah Tuhan. Ketika kita marah itu damai sejahteranya hilang loh, Yes. ya kan? Yang Oh, keluar emosinya, betul. jiwanya. Kita nggak ketemu orangnya, denger namanya aja kita udah kepala udah sampai kayak yang panas gitu. Padahal kita nggak ketemu orangnya, ya kan Bu? Iya, ya. Maka kita harus cepat dan selalu ngampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mm-mm. Terus cabut roh kemarahan, kejengkelan, Betul nih. keluar dari hati dan pikiran kita. Ya. Nah, terus ketika ketika misalnya nih waktu itu beberapa kali Bu Elis juga sudah sampaikan ilustrasi tentang hal ini gitu ya. Ketika kita mengampuni nggak selesai dalam satu kali loh, bisa berkali-kali gitu ya. Dalam artian ketika kita dengar suaranya atau cuman lihat status WhatsApp-nya aja kita udah emosi gitu ya. Kita ngampuni lagi Tuhan, aku mengampuni si A dalam nama Tuhan Yesus aku cabut segala kemarahan, kepahitan yang ada di dalam hatiku aku mengampuninya gitu. Terus besok lagi masih ada rasa gitu, terus lagi berdoa lagi begitu, perkatakan lagi begitu gitu ya. Bukan berarti aku sudah ngampuni kok gitu ya. Aku sudah ngampunin tapi kalau ketemu masih masih kepalanya masih panas itu belum mengampuni gitu. Betul.
Itu belum selesai, masih ada sisa-sisa yang tertanam gitu. Nah, itu harus terus dibersihkan gitu deh sampai kita dengar suaranya, sampai kita lihat orang yang bisa ngobrol tanpa ada setitik pun kemarahan. Betul ya, Bu? Betul. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, oke. Iman itu kan, Mm-mm. iman itu kan percaya dan taat. Ya, Ya udah. Jadi kalau itu percaya sama Tuhan, lakukan aja. ya Tuhan betul. suruh ngampuni, ya ampuni aja. Nah itu imanmu berarti tetap konsisten. Tapi Ya. kalau sudah nggak bisa ngampuni, ya nggak percaya lagi sama apa yang Tuhan katakan, ya diampuni, bertahun-tahun kelakuannya masih begini aja. Itu namanya kita sudah imannya udah mulai bimbang dan ragu. Udah mulai standar imannya udah merosot. Turun. Ya. Mengampuni itu urusannya kita. Masalah si orang Betul, itu akan bagaimana itu urusannya dia dengan Tuhan, udah bukan urusannya kita. betul, Kadang-kadang kita sebagai manusia tuh terlalu banyak mengurusi urusan orang. betul. Kita kadang mikir, enak dong aku ngampuni dia, bla 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 bla. Ya itu udah urusannya dia, bukan urusannya kita kok. Yang yang paling penting kan buat kita tuh kita sembuh. Lah caranya kita sembuh itu cuma satu, mengampuni. Ya udah, soalnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya sih, Bu. Bu, kemarahan ini memang ada hubungannya dengan sakit hipertensi, Bu? Bisa. Orang Hah? kalau marah kan tensinya naik nih Rum. Mana ada orang marah tensinya turun. Nah, itu dia. Iya, Kayak berarti. darah kan ke pompa. Hmm, hmm, ya, Jantungnya kerjanya lebih cepat. yes. Akhirnya darah ke pompa. Hmm, Lebih cepat. Nah itu langsung naik ke kepala. Makanya kan kadang-kadang kalau lagi marah itu kepala hampir meledak. iya. Udah panas si kepala. Kepalanya udah mau pecah. Oh, jadi secara fisik itu memang ada hubungannya gitu ya. Oh Ya benar. sangat, sangat. Orang marah itu Iya. deg-degan, loh, jantungnya duk gitu kan itu Iya marah. loh. Bisa loh. Bisa gemeter-gemeter. Bisa deredek-deredek. Benar. Bisa sampai. Wah macam-macam itu. Nah, jadi ya udah, itu ya. Ternyata sampai seperti itu. Oke. Ini wilayah wilayah mana, Bu? Ini yang listrik mati. Ada pendengar yang waduh, Mbak, listrik mati. Pakai HP dong. Pakai HP, pakai ini apa namanya? Streamingnya Good News bisa atau pakai Oh. Radio Garden di handphone juga boleh bisa. Atau pakai handphone buat dengerin radionya Good News juga bisa gitu kan. Oke. Lanjut lanjut. Shalom Bu, bagaimana mengatasi kutuk keturunan nenek Kalau moyang yang mungkin terjadi dan berefek sampai sekarang? Terima kasih. loh, itu kan gampang. Sebetulnya gini, Galatia 3:13 itu secara de facto. Coba baca deh, Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Kristus Hmm. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, maka saya bilang berkali-kali agama tidak bisa putusin kutuk. Ya. Yang bisa putusin kutuk hanya Yesus. Hmm. Karena Yesus yang sudah menanggung kutuk gantikan kita manusia. Ya. Sebab ada tertulis terkutuk orang yang mati digantung di kayu salib. Itu kutuk turunan dari nenek moyang, nenek buyut yang di atas kita 10 tingkat di atas sampai Adam dan Hawa selesai. Ya. Kolose 2. Kolose 2 sebentar, yang meropek surat hutang itu ayat berapa? 14 kah? Kolose 2, ya.
Kolose 2 ayat Ya, 14. 14, 15. Oke. Oke. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah Mhm. meluntuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi sebetulnya surat hutang itu sudah diselesaikan Yesus secara yuridis. Hmm. Secara hukum sudah selesai. Sekarang secara de facto, secara nyata, gimana caranya lepas dari Untuk apa namanya untuk intimidasi dan kutuk turunan itu. Caranya deklarasikan iman Anda. ya. Deklarasikan iman Anda. Perkatakan terus. Enggak, iblis, enggak ada lagi kutuk di atas hidupku. Karena semua kutuk sudah dipatahkan. Dipikul sama Yesus, diperlunas oleh Yesus. Begitu aja. Hmm. Ketika kita terima Yesus, kita tuh terima ini semua sebetulnya. Cuman seringkali iblis itu menggunakan celah kita itu mengintimidasi kita gitu ya dengan memasukkan ya itu tadi pikiran-pikiran bahwa wah jangan-jangan ini karena kutuk keturunan nih. Nah, yang harus bagian kita lakukan ya tadi mengakui ya Saya mengakui. sering kali kan ngomong, pernah ngasih contoh. Mm, Seperti ketika Indonesia dijajah dalam jajahan Belanda itu loh. ya, Ketika rakyat Indonesia sudah menyatakan keputusan, kami rakyat Indonesia menyatakan merdeka. hmm, Ya kan? ya, Nah, ketika sudah mengatakan itu, dimanapun rakyat Indonesia bertemu, mereka salamnya cuma satu. Sekali merdeka, tetap merdeka. merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terjadi pertempuran, terjadi. Ya, Karena penjajah gini, wah ini main-main ini. Penjajah tidak rela ya, melepaskan Indonesia. Tapi ya, karena keputusan rakyat Indonesia, dia tetap menyatakan bahwa merdeka dan disertai dengan perjuangan melawan, nggak nyerah gitu aja. ya. Dia lepas. Akhirnya penjajahan ngelihat, Indonesia ini serius ini, Hmm, nggak main-main ini, serius nih. ya, Karena kem-kem atau pos-pos dari penjajah diobrak-abrik, dibongkar, dan didirikan untuk pos-pos pemuda Indonesia. ya. Jelas ya? Jelas. Itu ya, akui gitu dengan iman bahwa Yesus, aku sudah dimerdekakan, dibebaskan dari segala kutuk keturunan nenek moyang oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuh, katakan itu gitu ya di dalam um, terus perkatakan. Itu salah satu cara untuk kita mengakui gitu, pengorbanan Kristus dan mengakui bahwa kita itu merdeka, dimerdekakan. Itu sama benar ilustrasinya seperti kemerdekaannya Indonesia karena kita juga dimerdekakan gitu ya oleh Kristus. Kita dibebaskan, dimerdekakan. Oke, lanjut. Em, yang mau tanya boleh loh ya. Kirim pertanyaannya ke kita. Yang mati listrik dengerin pakai handphone atau pakai streamingnya Good News juga boleh di handphone atau di komputer. Kalau laptop bisa ya, kalau komputer kalau mati listrik tetap aja mati ya. Oke lanjut.
Selamat pagi Bu, mau tanya, bagaimana Bu penerapan iman biji sesawi yang bisa mengubah sesuatu? Maksudnya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Maksudnya perumpamaan biji sesawi. Iman biji sesawi itu loh Bu. Oh, maksudnya biji sesawi itu kan kecil sekali. Jadi Hmm. iman yang kecil itu aja bisa memindahkan gunung, Hmm. ya kan? Ya. Itu kalau kecil aja begitu. Apalagi iman yang gede. Hmm. Nah ini pertanyaannya penerapannya Bu. Penerapannya, Hmm. ya percaya Yesus, Hmm. taat, lakukan. Oke. Lakukan firman Tuhan itu nanti akan menjadi satu pohon. Biji itu yang kita terima itu iman yang sekecil apapun itu ketika kita terima, kita biarkan tumbuh dalam hati kita. Kita pupui, kita sirami dengan firman tiap hari, makan firman, minum air kehidupan ini terus. Itu lama-lama akan jadi pohon yang besar, Hmm. akan punya iman yang besar gitu loh. Hmm. Nah, kelemahan kita sudah merasa cukup puas dengan iman yang kecil itu sudah cukup puas. Ya ya. Dan kita sudah merasa bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain. Hmm. Terus kita merasa bahwa kita sudah bisa, terus selesai, berhenti baca firman, merasa cukup dengan hanya datang dengar khotbah di hari Minggu, atau merasa cukup hanya dengan lihat YouTube khotbah yang ada. Nggak bisa. Itu hanya untuk menimbulkan iman. Tapi kalau iman itu nggak pernah dilakukan, ya kita nggak akan pernah ngalami iman yang sebiji sesawi itu menjadi satu pohon yang besar. Mm. Ya. Pohon sawi itu kelihatannya gede loh. Sampai bisa dibuat pohon. Burung-burung bertengger kok. Ya. Yes. Ini mm, kita bisa bisa apa ya? Kalau kita ngomong kita cukup dengan oh saya sudah punya iman ya, kita merasa cukup. Berhentinya orang bertumbuh itu karena dia merasa cukup. Cukup deh, udah segini aja. Terus jadi nggak haus lagi, nggak lapar lagi. Terus ya udah mandek gitu kan. Pertumbuhannya akhirnya berhenti di situ. Nah, itu dia yang Padahal harus. iman itu cuma sekedar percaya, tapi harus hidup dalam ketaatan. Halo, Ningrum. Iya, Bu. Ya, kalau nggak hidup dalam ketaatan, imannya ya cuma 70% percaya Yesus tok. Ya. Tapi dia nggak jadi pelaku firman. Mm-mm. Nggak melakukan apa yang Yesus katakan. Imannya hanya 75. Ya. Imannya itu ya hanya 70%, baru 70%. Tetapi kita kadang-kadang merasa cukup dengan yang 70%. Ya, padahal itu belum bisa dibilang iman. Kalau yang namanya iman itu percaya dan taat. Ya. Percaya dan taat. Nah, itu dia. Tuh ya. Nilo tuh sampai cari loh di internet biji sesawi. Biji sesawi itu memang kecil banget gitu ya. Tapi kalau Anda lihat coba deh lihat di internet di searching gitu ya. Pohonnya tuh segede padahal si bibitnya itu kecil. Sangat kecil gitu. Nah, itu makanya dia jadikan perumpamaan sama Tuhan Yesus waktu itu. Yep. Yang
Mau tanya masih ada waktu? Masih. Semoga jelas ya. Penerapannya itu tadi iman, taat, lakukan gitu kan. Terus tumbuh, tambah gede. Iman, taat, lakukan, terus tumbuh, tambah gede itu. Siramin dengan firman Tuhan, nggak bisa enggak. Karena makanannya cuman itu, firman Tuhan. Banyak ya ini ya. Shalom Bu, bagaimana membedakan mental saya antara rendah hati dan rendah diri? Rendah hati dan rendah diri itu berbeda loh. Beda. Sangat. Sangat beda kan Bu? Ya. Rendah hati Mm-mm. itu taat kepada firman. Percaya firman, lakukan. Itu rendah hati. Oke. Kalau rendah diri itu minder. Sombong. Hmm. Rendah diri itu sombong. Minder itu sombong. Rendah diri itu seperti jongkok di atas Monas. Jongkok tapi di atas Monas. Sama juga tinggi kan. Hmm. Rendah hati itu Mm-mm. percaya firman, Mm-mm. taat lakukan firman. Itu rendah hati. Contohnya banyak. Maria berkata orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia percaya dengan firman. Ketika dia berkata, Tuhan bilang kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau harus menamakan dia Yesus. Dia berkata, jadilah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Itu rendah hati. Mm-mm. Kenapa rendah Kalau diri rendah, dibilang sombong? ya, karena rendah diri itu dibilang sombong karena dia tidak mempercayai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia merasa dirinya sudah paling hebat, paling benar, Mm-mm. paling baik. Mm. Dia bilang, Mm. enggak, aku nggak kumpul-kumpul sama mereka. Hmm, aku kan, Mm-mm. nah mengakui dirinya orang miskin, orang bodoh, Ya. Oke. Hmm. nggak layak. Nah, padahal Tuhan bilang kamu tuh layak, nggak mau bergaul. Mm-mm. Ada satu anak bilang gini sama saya, nanti aku akan punya harta hubungan. Ketika aku sudah jadi orang berhasil, aku kaya, aku bisa traktir teman-teman, aku bisa memberkati banyak orang. Saya bilang, itu namanya kamu nggak punya harta hubungan. Karena teman-temanmu ketika kamu kaya, yang datang itu belum tentu orang tulus. Bukan teman yang tulus. Ya. Orang yang tulus, teman sejati itu adalah teman di kala susah. Itu Ya. baru dibilang itu teman sejati. Itu Kalau baru dalam harta. kondisi kita kaya, kelimpahan, banyak berkat, ya banyak orang mau deket sama kita. Mm-mm. Ya. Justru pada saat kita ada di dalam hal yang nggak baik-baik saja, masih ada orang-orang yang mengaku dirinya itu teman bahkan lebih gitu ya, saudara tetap ada bersama dengan kita, itu justru harta hubungan itu ya Bu ya. Ya, banyak orang miskin yang sombong. Hmm. Ketika mau tolong kata ini, aku gak butuh kue, aku gak butuh kamu, aku gak. Nah, padahal kita ini mau nolong dia, tapi Ya, dia marah, tersinggung, dia menganggap dia nggak butuh kita, gitu loh. Ya udah, ya, gitu. Oke, lanjut. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, selamat pagi. Bu, saya mau tanya, kalau kita berdoa tertujunya kepada siapa? Bapa tuh, Surgawi, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus? Terima kasih. tuh.
Ya semua. Kan Allah kita satu. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Itu satu adanya. Mhm. Ditujukan kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena nama Bapa itu adalah Yesus. Coba lihat di 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 5 15 ayat ayat 50. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Di 1 Petrus 1 ayat 3. Coba sebentar, kalau enggak ada di surat apalagi ya. 1 Petrus 1 ayat 3. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini coba perhatikan. Paulus bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, ini lengkap banget. Allah itu jadi Bapak kita, namanya Yesus. Yesusnya kan ada, Kristusnya itu Roh Kudus. Ya. Jadi ditujukannya kepada siapa? Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mintanya kepada Allah dalam namanya siapa? Dalam namanya Yesus. Ya. Semoga jelas ya. Ini lengkap loh nih. Allah yang jadi Bapak kita, Tuhan yang kita. kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus itu Roh Kudus. Ya, oke. Oke, Jadi lanjut. berdoa jelas alamatnya kepada Bapa Yesus. Bapa, Ya. Bapaknya tahu namanya Bapak. Bapak lo ya, bukan Bapak lo ya. Bapak. Ya. Bapa. Oke. Bukan Bapak. Ada K-nya. Yes. Lanjut. Ini pertanyaan template atau pertanyaan yang setiap kali Sabar Hamenja ada. Ya, Selamat nggak pagi apa-apa. Bu Elis, pagi Ningrum, Bu Elis. Bagaimana cara membedakan suara dari Tuhan atau dari iblis? Terima kasih. Suara Tuhan dengan suara iblis itu jelas. Suara Tuhan itu positif. Ya. Tapi suara iblis itu negatif. Ya. Ya. Kalau suara Tuhan tuh ngajari kita tunduk dengan otoritas. Tapi kalau iblis itu ngajarin kita ini sombong, berontak, dan melawan. Itu suara iblis. Nah, yang sulit dibedakan adalah suara Tuhan dengan suara hati kita sendiri. Nah, itu aja yang harus dibedakan, suaranya Tuhan dengan suara hati kita sendiri. Ya. Justru Bedanya yang di situ. kalau dengan suara iblis itu akan jelas banget sebetulnya gitu ya. Tapi dengan Ya, dengan suara kita, suara hati kita sendiri itu sih kadang-kadang eh, malah justru susah untuk membedakannya. Oke. betul. Yap. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Masih. Bu, mau nanya, bagaimana saya bisa tahu dan memahami tentang gambar diri saya? Apa saja yang harus saya ubah? Banyak, banyak. Tahu dulu identitas Anda siapa. Hmm.
Tahu gambar diri Anda? Gambar diri Anda itu seperti apa? Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Yang itu berharga, mulia, dan dikasihi Dia. Yang kedua, identitas Anda. Anda tahu siapa diri Anda. Nah, itu termasuk gambar diri. Kalau Anda aja nggak pernah tahu diri Anda sendiri siapa. Kalau marah, bilang gini, kamu nggak tahu aku ini siapa. Kamu aja nggak tahu dirimu siapa. Nanya ke orang. Orang juga nggak akan memberikan jawaban yang jelas gitu loh. Identitas itu harus jelas. Kita ini anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Identitasnya apa? Sebagai anak Allah, raja di atas segala raja, ahli waris dari kerajaan surga. Nah, itu ketika Anda baca Alkitab, nanti Anda akan melihat gambar dirimu itu akan menjadi utuh kembali. Karena kamu tahu kamu tuh siapa, kenapa berharganya di mata Tuhan. Oh, berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan karena aku ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Aku diciptakan bukan menurut gambarnya naga, kuda, babi, anjing, tikus, ayam. Enggak. Diciptakannya menurut gambar Allah. Itu. Nah, kemudian tahu identitasnya. Kalau aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, terus identitasku siapa? Oh, aku ini anak Allah. Kalau aku nih anak Allah ini, aku nih apa? Ahli waris. Gitu loh. Nanti ketemu. Kalau Anda bolehlah ngikutin seminar apa hati Bapakku, pemulihan identitas diri itu ada kok. Ikutin aja, coba cari di YouTube itu banyak yang bisa menjelaskan secara spesifik, ya. Karena itu Cukupkah? cukup. Oke, semoga jelas ya. Kalau memang pengen tahu, mungkin bisa, ya ada beberapa sesi. Biasanya kayak semacam konseling secara umum gitu ya, tentang pemulihan hati gitu. Di seminar-seminar ada nih, Rom. Ya, lanjut. Bu, bagaimana cara mengatasi luka hati akibat dulu saya sering dibully waktu sekolah dan kuliah? Waktu sekolah saya dibully satu kelas dan dipukuli. Terima kasih. Nah, pemulihannya berkatakan firman Tuhan. Ya, Berkatakan firman Tuhan, terus kata-kata bully yang dilempar orang ke diri kita, cabut. kita Ya, cabut keluar dari hati kita, dari memori kita, dari pikiran, perasaan kita, dari alam mimpi dan dari alam bawah sadar. Dalam nama Yesus. Harus dibasuh dengan darah Yesus. Oke? ya. Yuk, lanjut. Kata-kata yang terlempar pada waktu itu gitu ya. Entah entah apapun itu kata-katanya. Duh, saya menyebutkannya juga nggak enak. Ya mungkin itu melukai gitu, itu dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ini sama seperti pertanyaan tadi tentang gambar diri. Jadi bully ini bisa merusak gambar dirinya kita kalau itu tertanam terlalu jauh. Betul ya, Bu? Iya. Jadi itu bisa menghancurkan gambar dirinya kita kalau itu kita terima. Kan? Kalau Iya. itu masuk kita terima itu menghancurkan. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita dibully gitu, terus kita tolak dan kita langsung cabut saat itu juga sebelum dia merusak, itu gambar diri kita bisa tetap utuh gitu loh. Yang sering Iya. kali yang sering kali terjadi itu karena dibiarkan gitu ya, tertanam, dibiarkan, terus kita malah justru menghidupinya gini. Iya, dinikmati, Nah, direnung,
Sehingga itu merongrong hati dan pikiran kita, dan itu yang tambah parah. Ya, jadi misalnya nih ya, dikatakan apa ya, kamu bodoh katakan gitu ya. Kita nggak langsung cabut, nggak langsung buang itu, tapi kita justru bener kali ya saya bodoh gitu ya. Terus ketika kita melakukan satu kesalahan yang sebetulnya kesalahan biasa, iya ternyata memang bener saya bodoh. Itu kemudian ya itu tadi dinikmati, di berkembangnya akhirnya terus tertanam gitu dan itu ngerusak gambar dirinya kita. Gambar dirinya kita terus kemudian tertanamnya bahwa kita itu gini gitu lah. Padahal sebetulnya firman Tuhan katakan ini sempurna ciptaan sesuai gambarannya Tuhan gitu kan. Nah itu yang kemudian merusak. Oke. eh Itu itu. hah, gimana Bu? Ya, ya itu benar itu. Saya ngalami kok. Dari Ya, kecil dibully di sekolah. Tapi saya nggak pernah dipukuli ya. Ini kok ya. kelewatan banget sampai dipukulin sama teman-teman. Kalau saya dipukuli, saya tendang itu, saya sikat. Dulu karena Balas. saya saya lawan gitu loh. Tapi kata-kata bully itu yang lebih tajam buat saya. Ya, Kalau tendangan, sikap, pukulan itu aja, udahlah, nggak terlalu membekas yang ya, gimana ya. Yang jahat itu perkataan bully itu memang itu ya, yang buat kita bisa down. betul. Nah ini pertanyaan tambahannya, apakah hal itu bisa mempengaruhi karakter saya saat ini? Sangat, sangat, Ya, ya. sangat sekali. Makanya harus dibersihkan, dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya bisa em, kalimatnya pasti masih teringat sampai sekarang, walaupun itu sudah berlalu berapa tahun. Karena Ya, itu tertanam gitu ya. Jadi itu akan teringat. Nah, kalau Anda ingat itu berdoa cabut satu-satu gitu ya, cabut satu-satu, diikat, buang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tadi kalimat-kalimat bullying, salah satu contoh yang tadi saya sebutkan itu gitu ya. Terus kemudian perkatakan tadi, deklarasikan imanmu bahwa kamu itu ciptaan Tuhan yang diciptakan sesuai dengan gambarannya gitu. Nah, Ningrum, ya itu Bu. ada deklarasi iman itu atau di setel ya setiap kali ya Ningrum, supaya teman-teman dari Sabar Menja ini Bentar bisa ya. dipulihkan gambar dirinya ya. Iya, saya tuh sempat copy waktu itu perkataannya. Nanti saya kirim ya, saya kirim melalui WhatsApp ya. Ini diperkatakan aja kalau memang deklarasi iman itu. Hmm, bentar. Sambil saya cari ya. Nanti kalau nggak ada saya kirimin lagi. Ya, boleh. Boleh. Ini karena waktu itu sempat saya, oh nggak ketemu. Coba. Yap, karena memang ya mungkin nanti kita bikinkan versi versi ini ya, versi audionya biar kita putar. Kita belum punya sih Bu versi audionya. Oke, Atau Ibu rekam suaranya ya Bu? boleh. Aku ada kok yang rekaman suara, aku ada. Oh iya, oh boleh deh Bu. Nanti boleh kita minta ya. Sebentar nomor saya yang satunya ya. Tentang deklarasi iman ini, nah ini nih, kayaknya di sini ada. Sebentar ya. Nah, cuman memang hari-hari ini tuh kalau kalau ngomongin tentang bullying, kenapa kok terus kemudian apakah itu bisa berpengaruh pada karakter? Sangat berpengaruh gitu. Nah, itu harus harus ya tadi kalau misalnya ini salah satu tipsnya sih, kalau misalnya kita mendengar gitu ya, cabut di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Cabut biar itu nggak sempat. Nah, seringkali orang itu karena oh iya ya, pada saat posisi dibully itu merasa bahwa semua yang dikatakan ih kayaknya bener deh. Ih kayaknya gitu. Ya tadi itu dinikmatin ya Bu ya, dinikmatin terus Ya, direnungkan iya. akhirnya sampai melekat di dalam karakter itu. Itu yang harus dibereskan sebetulnya. Oh. Oh.
Ini sebentar. Ini saya koreksi lagi. Ini kayaknya waktu itu kalimatnya ada koreksi deh, Ibu. Tubuhku adalah bait Allah. Itu ya, Bu, ya? Aku percaya tubuhku adalah bait Oh. Allah. Oh, depannya dikasih itu. Itu artinya juga aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti aku buatin aja deh, Oke, Ningrum. Be. Ibu nanti kirim ya. Yang suara Ningrum ya. kasih aja ya. Oke, siap. Oke, nanti biar kita kirim dan kita nanti bisa puterin ya. Oke, dan itu kita bisa lakukan setiap hari. Pastikan. Yap. Ya. Em, Bu, sudah 10.23. Wih, cepat sekali. Iya, cepat sekali obrolannya kita hari ini nggak berhenti-berhenti dan tapi memang em, hari ini kita banyak-banyak ngobrolin tentang mental health ya sebetulnya. Gambar diri, yes. Gambar diri. Nah, cuman ya yuk lah buat yang mungkin dengar hari-hari ini terus ada orang-orang sekelilingnya juga butuh ya boleh deh lakukan sesuatu juga di dalam diri kasih tahu gitu ya kasih tahu bahwa kita itu berharga dan mulia di hadapannya Tuhan. Oke Bu, Ya. closing. Ya. Yuk kita bangun iman kita Ya, dengan kita mengakui firman Tuhan, ya, memperkatakannya, mem, sama aja ya tadi ya, membaca, merenungkan, dan memperkatakan, nanti kita akan punya kekuatan untuk kita jadi pelaku firman. Dan ketika kita ini melakukan firman, kita akan mengalami Tuhan. Dan ya, Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Karena ternyata kita punya Tuhan yang hidup, yang perkataannya ya dan amin. Terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati ya. ya. Amin. Yang Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu buat hari ini. Oh, Tuhan Sampai berkati. ketemu, Tuhan berkati. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan Ningrum. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.